Ya. Jadi kami dari mahasiswa PPG dalam jabatan tahap kedua untuk tahun 2023 ini ada tugas-tugas yang harus kami selesaikan terkait dengan permasalahan apa yang kami temukan di setiap sekolah masing-masing. Jadi masalah jenis-jenis masalah yang saya angkat sesuai dengan perkembangan yang berada masalah yang berada di sekolah itu, yaitu yang pertama dari literasi dan numerasi. Kemudian yang kedua, guru boleh pembelajaran itu harus digunakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah soal-soal hot, dan yang terakhir adalah motivasi siswa dalam pembelajaran. Itu masih rendah, itu masuk dalam literasi dan numerasi. Nah, jadi kami membuat tugas ini harus ada wawancara. Jadi kami harus mewawancarai kepala sekolah, kemudian kami harus mewawancarai guru sejawat, kemudian seorang guru, bisa juga dari pakar, yang juga dari pakar atau ahli atau pengawas. Jadi saya akan mewawancarai ibu terkait dengan masalah-masalah tersebut. Jadi masalah yang pertama itu, Bu, bagaimana dengan perkembangan kita di sekolah ini untuk literasi dan numerasi, Bu? Oke. Kaitan dengan literasi dan numerasi untuk perkembangan di sekolah, ya, mengacu kepada hasil dari raport mutu, ya. Kemarin dari raport mutu itu, rupa-rupanya kita itu di bawah standar minimal. Kenapa di bawah standar minimal? Setelah dikaji, ternyata bukan karena kita di sekolah itu tidak bisa melaksanakan literasi dan numerasi, tetapi kendalanya adalah dari para dewan guru yang sudah terdaftar pada Dapodik belum jarang sekali melakukan akses pada PMM. Nah, itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan untuk masuk dan akses di PMM dan mengikuti setiap topik-topik, sehingga bagaimana kita bisa membuktikan bukti karya kita yang ada di SMA yang memuat tentang kegiatan-kegiatan literasi dan numerasi yang kita telah laksanakan selama ini, sehingga hal itu dia tidak terbaca. Dan bagaimana kita mengikuti topik-topik, lalu kita masukkan pada aksi-aksi nyata, padahal ada sejumlah kegiatan-kegiatan literasi yang dilaksanakan, dan itu telah dijadwalkan dari bidang kurikulum sebelum peserta didik itu memasuki proses pembelajaran, dan ada aksi-aksi lain lagi yang dilakukan. Ya, berarti sudah ada perkembangan dalam literasi. Sebenarnya sudah ada perkembangan, cuma belum begitu terbaca saja pada raport itu karena terkendalanya di situ. Nah, kemudian yang kedua itu dari model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran ini harus guru menggunakan model pembelajaran ini dalam pembelajaran setiap hari di kelas. Jadi pertanyaan saya itu, apakah guru sudah maksimal dalam menggunakan model pembelajaran di kelas? Kalau sehubungan dengan itu, ya, itu dari kita sendiri atau dari saya sendiri itu belum begitu bisa memastikan apakah semua atau tidak, ya. Tapi ini berdasarkan pengamatan saja, ya. Pengamatannya ini, ya, kelihatannya kita itu belum melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode yang kayaknya dia belum begitu bertepat sasaran. Dia belum menyentuh apa yang menjadi apa yang nanti pada akhirnya dia menjawab kebutuhan daripada belajar peserta didik kita. Karena mungkin kita terlalu cenderung
kepada hal-hal yang sifatnya sangat administratif, sehingga kaitan dengan pengolahan kelas untuk mewujudkan di situ seolah-olah waktu itu terhabiskan dengan penyelesaian tugas-tugas administratif. Itu menurut beta atau menurut saya. Berarti solusinya adalah Ya, solusinya sebenarnya kita sudah punya kemampuan, cuman harus melakukan persiapan diri yang lebih matang lagi. Persiapan diri dan bagaimana kita karena sumber-sumber belajar ini sangat banyak sekali. Cuma terkadang kita tidak berpikir bahwa sumber-sumber belajar itu ada di sekeliling anak-anak untuk bagaimana kita membawa mereka dalam proses pembelajaran yang terdiferensiasi. Ada konten-konten yang bisa mengarahkan mereka dengan metode yang tepat untuk ini, tetapi disitulah terkadang kita terjebak dan kita jadi lupa dengan sumber-sumber belajar itu yang dia bisa menyentuh pada kesan kebutuhan peserta didik. Nah, di sini memang sangat membutuhkan tingkat kreativitas daripada guru untuk bagaimana bisa membaca peluang daripada pembelajaran itu dan bagaimana bisa tampil secara maksimal sesuai dengan ini. Masalah penguasaan ilmu itu memang oke. Karena setiap guru punya spesifikasi ilmu, sudah punya disiplin ilmu yang selama ini mereka tekuni dan memang itu tidak diragukan. Cuma dalam hal pengelolaannya itu memang mereka harus berlatih diri dan melihat peluang-peluang pada lingkungan sekitar. Oke, terima kasih Bu. Kemudian yang ketiga itu apakah guru sudah mantap dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Dalam hal pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, sejujurnya kita lihat dari keberadaan peserta didik. Peserta didik ini kebanyakannya karena sekolah ini kan letaknya di daerah perkampungan. Yang berikut, peserta didik memiliki kelengkapan yang dapat menunjang proses belajar mengajar, proses belajar mereka. Contoh handphone atau laptop itu dia tidak terlalu maksimal. Yang berikut, biaya untuk pemenuhan kuota itu dia sangat terbatas. Karena apa? Tingkat pendapatan orang tua itu ada pada taraf menengah dan maksimalnya itu ke bawah. Dan taraf ke bawah secara maksimal jumlahnya itu ada di bawah. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan ini sehingga dalam proses pembelajaran itu pemanfaatan terhadap teknologi itu tidak terlalu maksimal. Yang berikut, jaringan itu kurang, sering-sering mengalami gangguan. Sehingga untuk akses melalui perkembangan jaringan internet dengan alat-alat teknologi ini dia cukup terganggu. Sehingga guru melaksanakan proses pembelajaran itu secara dominan itu masih secara manual dengan apa adanya, dengan apa yang dimiliki oleh pikiran mereka yang mereka pahami selama ini kaitan dengan tingkat penguasaan materi yang mereka ampu, dan itulah yang mereka sampaikan kepada peserta didik dengan cara-cara mereka yang sangat sederhana. Terima kasih Bu. Yang berikut lagi, hal yang lain seperti contoh untuk infokus saja, infokus untuk kita pakai untuk dalam proses pembelajaran itu dia masih sangat terbatas. Dan karena itu ya kedepannya mudah-mudahan Tuhan sayang ya kita berdoa saja ada anugerah Tuhan buat SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar sehingga pemanfaatan teknologi dalam pengembangan kurikulum dalam proses pembelajaran itu betul-betul kita bisa manfaatkan, karena kita bisa manfaatin karena ada banyak hal yang bisa kita dapatkan bersama peserta didik untuk ada dalam belajar bersama, sehingga peningkatan kompetensi yang ada di SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar itu betul-betul semakin bagus. Terima kasih. Yang berikut adalah apakah guru dalam menyusun soal atau dalam proses belajar mengajar di kelas, dan lebih khusus lagi pada saat PAS dan SAS itu guru sudah
bisa menerapkan soal-soal hoax kepada siswa atau belum, atau berapa persen soal-soal hoax yang sudah guru berikan kepada siswa? Baik, untuk memastikan seberapa persen guru bisa menyusun soal hoax dan diberikan kepada siswa, untuk memastikannya itu bagi saya sendiri itu saya tidak bisa memastikan secara pasti berdasarkan perhitungan-perhitungan yang pasti. Tapi menurut saya kaitan dengan penerapan soal hoax sebenarnya guru sudah laksanakan, sekalipun mungkin hanya 1-2 soal saja. Karena untuk saya sendiri, bagi saya lebih berpikir tentang diri saya nih. Ada beberapa teman lagi yang sering saya suka lihat mereka punya soal-soal, tapi bagi saya secara pribadi, saya melihat kalau saya kasih soal itu cenderung soal-soal hoax, karena saya lebih cenderung mengarahkan peserta didik untuk memiliki sebuah konsep berpikir yang secara sistematis dan betul-betul dia punya kemampuan ada pada sebuah level yang ada pada ini. Makanya biasanya ada stimulan yang soal hoax itu saya selalu berangkat dengan suatu stimulan. Dan dari stimulan itu mereka diarahkan untuk bagaimana mereka bisa menganalisa. Mereka mencoba untuk memetakan, mereka berusaha untuk bagaimana menemukan sesuatu yang pada akhirnya mereka bisa memahami dan mereka menarik satu kesimpulan sesuai dengan maksud daripada soal tersebut. Kalau begitu kesimpulan apa yang Ibu dapati dari itu yang Ibu sudah lakukan? Yang saya dapati malah saya lebih senang dengan buat soal seperti begitu. Tapi memang ketika dilakukan penganalisa terhadap butir soal, ada soal yang diterima, tapi ada soal yang memang harus direvisi dan ditolak. Karena apa? Ada kelemahan-kelemahan yang bisa saya temukan karena saya tahu persis ketika saya melaksanakan proses pembelajaran itu. Pada saat saya melaksanakan proses pembelajaran itu, kadang ketiga soal yang saya sampaikan, biasanya peserta didik itu mereka suka terkecoh dengan opsi-opsi yang saya buat untuk mengganggu pikiran mereka, sehingga disitulah yang membuat mereka kadang jadi gagal fokus. Dan pada akhirnya nilai yang mereka dapatkan itu secara maksimal untuk mencapai sesuatu hal yang sangat memuaskan itu ini. Tapi mereka punya potensi, mereka sangat punya potensi sekali untuk bagaimana berpikir secara kritis, secara kreatif, kemampuan untuk menganalisa tentang sesuatu. Mereka itu sangat ini sekali. Terima kasih Ibu atas hasil wawancara yang sudah disampaikan. Harapan saya ke depan perkembangan sekolah SMA Negeri 2 Kepulauan Tanimbar ini boleh berjalan dengan baik seperti apa yang diharapkan. Betul, itu yang menjadi harapan kita semua. Bahkan saya rasa Ibu juga pasti seperti itu. Bersyukur karena Ibu sudah mengikuti perkuliahan ini, banyak hal yang Ibu dapatkan dan kita bisa saling berbagi demi SMA, demi anak-anak negeri ini, mereka punya masa depan. Jaya Indonesia. Jabatan.